Fajra Sawatunisa dengan NIM 232. Nah, di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai tentang pengelolaan konflik dalam keluarga. Nah, apa sih konflik itu? Nah, konflik ini dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang mencangkup pertentangan atau ketidaksetujuan. Nah, konflik ini juga merupakan hal yang sering terjadi dalam keluarga. Konflik dalam keluarga dapat berdampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik dan akan berdampak pada individu maupun seluruh anggota keluarga. Nah, sehingga dalam pengelolaan konflik ini diperlukan cara yang tepat untuk mengelola konflik. Pada dasarnya, pengelolaan konflik ini terbagi menjadi dua, yaitu pengelolaan konflik secara konstruktif atau membangun kembali dan secara destruktif atau merusak. Pengelolaan secara konstruktif atau membangun ini seperti dengan cara negosiasi atau tawar-menawar atau musyawarah dan saling bertukar pandangan agar menghasilkan kesepakatan bersama dan menguntungkan masing-masing pihak. Dan selanjutnya, ada pengelolaan konflik dengan campur tangan pihak ketiga. Maksudnya, pihak yang tidak terlibat konflik menjadi penengah agar menghasilkan persetujuan antar kedua belah pihak yang berkonflik. Nah, itu tadi cara-cara pengelolaan konflik secara konstruktif. Nah, yang kedua, ada pengelolaan konflik secara destruktif atau merusak. Pengelolaan konflik dengan cara ini bisa terjadi karena yang pertama, pandangan negatif terhadap konflik. Individu yang menganggap konflik sebagai sesuatu yang negatif itu cenderung menghindari konflik. Yang kedua, perasaan marah. Perasaan marah sebenarnya hal yang wajar ketika kita menghadapi konflik. Nah, akan tetapi, mengumbar atau memendam marah akan berdampak buruk bagi kesehatan maupun mental. Karena itulah pentingnya mengendalikan perasaan marah saat terjadinya konflik. Yang ketiga, penyelesaian oleh waktu atau menunda konflik dengan harapan masalah akan selesai dengan sendirinya oleh waktu. Padahal dengan memendam, maka itu bisa saja menjadi bom waktu. Nah, itu tadi adalah beberapa penjelasan mengenai bagaimana cara pengelolaan konflik dalam keluarga. Selanjutnya, kita akan ke bagian konflik antar orang tua dan anak. Konflik antar orang tua dan anak pasti sering terjadi karena perbedaan cara berpikir dalam keluarga. Alangkah baiknya saat terjadi konflik, kedua belah pihak menghadapi masalah dengan kepala dingin. Nah, Natarajan 2005 mengajukan 4 tahapan penyelesaian konflik antara orang tua dan anak, yaitu 1. Menentukan nilai dalam konflik. Maksudnya, pertimbangkanlah apa yang menurut orang tua anggap penting dan apa yang menurut anak penting. Yang kedua, lakukanlah kompromi. Yang ketiga, pertimbangkan lagi nilai apa yang paling penting. Dan yang keempat, carilah alternatif lain agar tetap terpenuhinya masing-masing nilai dari orang tua dan anak. Pada umumnya, sumber utama konflik antar orang tua dan anak ini ialah ketidakcocokan antara perspektif anak dan perspektif orang tua. Maka dari itu diharapkan orang tua dan anak dapat mencari jalan tengah agar terselesaikannya konflik. Cara menyelesaikan konflik dalam keluarga antar masalah orang tua dengan anak ini dapat menjadi model atau acuan bagi anak dalam menyelesaikan berbagai konflik atau masalah dalam berbagai situasinya. Untuk itu, diharapkan orang tua dapat menggunakan penyelesaian konflik yang secara konstruktif atau membangun. Nah, secara garis besarnya, konflik antara orang tua dan anak ini sebenarnya bisa berfungsi sebagai media penanaman nilai. Nah, dalam situasi ini, orang tua dapat mengungkapkan harapan-harapannya dan menyampaikan pesan-pesan moral kepada anak dan mendorong anak melakukan nilai yang disampaikan dengan catatan konflik dalam keluarga diselesaikan secara membangun. Nah, itu tadi pentingnya pengelolaan konflik secara konstruktif dalam keluarga.
Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.